Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Pradipta Ardiana, kelas 5A1, program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum pemahaman individu teknik tes di SMP 10 November Binangun. Ini alamatnya Jalan Jetis KM 39 Pakubugan, Binangun, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Jadi kondisi fisiknya yaitu di sana sudah mulai zona hijau. Jadi pembelajaran di SMP 10 November Binangun dilakukan secara online dan offline. Jadi setengah-setengah seperti itu. Permasalahan yang dihadapi siswa yang berkaitan dengan kecerdasan, prestasi dan minat dan bakat. Jadi kurangnya pengawasan dalam belajar itu karena online itu menjadi permasalahan. Jadi guru itu tidak bisa mengawasi sepenuhnya dalam pembelajaran tersebut. Lalu adapun faktor lainnya yaitu tentang kecerdasan. Jadi aspek ini dalam kehidupan siswa berubah karena online tersebut, terutama dalam mempelajari materi dari guru, jadi bersosialisasinya terbatas. Lalu prestasi, tentu saja ini menjadi dampak pandemi juga. Jadi siswa itu mengikuti belajarnya hanya melalui online, jadi tetap kurang, merasa jenuh ya dan bosan. Lalu minat belajar siswa itu begitu online itu banyak yang menurun. Lalu bakat dalam satu tahun terakhir belajar dilaksanakan secara online, jadi bakat yang dimiliki siswa itu tidak bisa dikembangkan seperti itu. Lalu solusi permasalahan yang pernah dilakukan di sekolah itu, masalahnya itu dalam kondisi seperti ini, upaya sekolah terutama guru BK itu meningkatkan upaya memotivasi siswa untuk tetap konsentrasi dalam belajarnya ya. Lalu dalam aspek prestasinya itu guru menggunakan ataupun memilih metode pembelajaran agar siswa itu tertarik. Jadi sebagai guru itu bisa menggunakan materi yang menarik untuk siswa lebih semangat dalam belajarnya. Lalu wali kelas berupaya memaksimalkan minat keaktifan siswa saat belajar, memulai dari percakapan random, menghibur, mengevaluasi langsung saat menyimpulkan materi. Jadi di sini siswa diajarkan untuk bersosialisasi untuk tidak kaku. Lalu bakat, dalam masa pandemi bakat siswa itu kurang tersalurkan ya, karena pandemi semua berjalan dengan online, dengan offline itu jarang karena dibatasi. Lalu pelaksanaan dan hasil survei, identifikasi kebutuhan layanan bimbingan dan konseling berdasarkan hasil analisis permasalahan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi pada 1 tahun sebelumnya musibah COVID-19 ini memberikan dampak yang besar bagi perkembangan bimbingan dan konseling. Jadi di SMP 10 November ya, layanan BK yang diberikan secara daring hanya bimbingan klasikal untuk layanan responsif ya segera dilakukan seperti konseling individu dan tetap home visit. Lalu sasaran pemahaman individu teknik tes, survei saya tertuju terhadap bagaimana guru BK melaksanakan tugasnya. Saat ini pandemi COVID, guru di SMP 10 November Binangun memilih metode belajar yang tepat untuk mengajar. Agar pembelajaran tepat, maka tujuan tersebut akan tercapai dengan lebih mudah. Pemilihan metode belajar yang tepat juga akan meningkatkan motivasi belajar siswa dan minat belajar siswa, akan terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, dan pihak sekolah diharapkan memberi dukungan yang optimal untuk mendukung pembelajaran online yang dilakukan oleh para gurunya, seperti fasilitas yang memadai, online, wifi, ataupun tatap muka seperti itu. Jadi teknik pelaksanaan surveinya
Dalam materi saya melakukan dengan maksud merasakan, memahami, dan pencatatan pengetahuan dari sekolah berdasarkan bidang bimbingan konseling sudah dihadapinya selama 1 tahun di sekitar SMP, 1 tahun terakhir di SMP 10 November Binangun untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, metode pelaksanaannya yaitu metode observasi. Jadi pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap permasalahan 1 tahun terakhir. Lalu metode yang kedua itu wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan guru BK yang melaksanakan pembelajaran. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan guru terhadap pelaksanaan pembelajaran dan permasalahan yang dialami ataupun yang telah diselesaikan. Kebutuhan pelaksanaan survei jadi hanya untuk kendaraan, handphone, alat tulis, dan masih menggunakan protokol ya. Lalu keterlibatan pihak lain dalam melaksanakan observasi ini, saya coba berinteraksi dengan pengurus lingkungan sekolah. Dalam evaluasi ini, guru bimbingan konseling di SMP 10 November Binangun melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan bimbingan konseling yang dilakukan sehingga dapat dijadikan dasar dalam kedisiplinan belajar yang mencakup dinamika permasalahan siswa dan guru, pembelajaran online ataupun tatap muka. Lalu yang kedua, permasalahan. Yang ketiga, solusi permasalahan. Jadi tindak lanjutnya melakukan bimbingan belajar dan mengajar dengan semestinya, serta memotivasi siswa agar tetap bersemangat dalam bersekolah. Lalu melakukan tindakan terhadap siswa yang bermasalah, mulai dari peringatan dan menegur. Dapat diambil kesimpulan dari laporan ini, penelitian dan hasil penyusunan laporan ini, saya menyimpulkan bahwa pelaksanaan program BK di SMP 10 November Binangun berjalan dengan menggunakannya penerapan pembelajaran dan pengawasan secara online dan tatap muka. Pelaksanaannya terjadi ataupun berjalan dengan baik. Peran guru dan mata pelajaran dan guru bimbingan konseling sudah sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawab dimiliki oleh setiap guru dan mata pelajaran yang ada. Mungkin hanya seperti itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.